Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan masuk di dalam khotbah dengan tema dari perut ikan. Yunus pasal 2 ayat 1-10. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kitab Yunus ada 4 hal yang akan disampaikan, yaitu 1, Yunus mewartakan tentang kedaulatan Allah. Kita dapat baca di dalam pasal 1 ayat 4 dan 17. Yang kedua, Yunus menyatakan pembebasan oleh Allah dari Yunus pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, Yunus menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang belas kasih dalam Yunus 3 ayat 10 dan 4 ayat 11. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Yunus menyatakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang jauh di dalam pikiran Yunus, yaitu Yunus 4 ayat 10 dan 11. Tujuan dari kitab Yunus ini adalah keselamatan berlaku bagi seluruh dunia, termasuk bangsa Niniwe yang aslinya bangsa ini adalah bangsa pelaku kejahatan, di mana dia selalu menyembah berhala walaupun sudah diwartakan tapi tidak bertobat. Juga mereka pelaku kekerasan, mereka juga melakukan tindakan-tindakan merampas akan hak anak yatim dan para janda. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus di dalam Alkitab ini Yunus berarti merpati. Kalau Bapak Ibu tahu kata merpati atau burung merpati itu bisa kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 8-12 ketika Nuh peristiwa air bah, merpati ada di situ, dan Yesus juga mengatakan dalam Matius 10 ayat 16 dan Matius 3 ayat 16 bahwa cerdik ular tulus seperti merpati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hal lain makna nama Yunus. Orang memberi nama bahwa Yunus itu adalah pelaut atau penumpang yang membawa sial bagi seluruh warga di kapal pada waktu itu. Bapak Ibu, kenapa sih Yunus ini dia tidak mau berangkat ke Niniwe? Karena pada saat itu bangsa Niniwe, ya Niniwe itu saat ini ada di posisi di Irak, ya. Niniwe itu dia bermusuhan dengan bangsa Israel. Oleh sebab itu Yunus memakai akal pikirannya, mengapa Tuhan harus membebaskan dan menyelamatkan bangsa Niniwe, sedangkan bangsa ini adalah musuh yang sangat ditakuti oleh Israel, dan dia adalah lawan yang harus dimusnahkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu kita lihat ketika Yunus lari dari panggilan itu, dia jauh dari Allah, maka Yunus dia harus berhadapan dengan Allah, masuk dalam pengadilan Allah, yaitu dia lari dari kota Niniwe, dia lari dan dia pergi dengan santainya. Bapak Ibu, dia naik kapal dengan uang atau ongkosnya sendiri dan dia tidur di sana. Pada Yunus pasal 1 ayat 3 dan 4, Tuhan berperkara dengan Yunus. Dia menurunkan angin ribut ke laut dan kapal itu menghadapi goncangan. Tapi Yunus dia tidak tahu apa-apa. Dan kemudian para awak kapal, Bapak Ibu, mencari Yunus. Mengapa engkau tidur, kata nahkoda. Berserulah kepada Allahmu. Kemudian mereka membuang undi. Bapak Ibu tahu masyarakat Israel pada waktu dulu, pelaksanaan undi itu adalah tradisi Israel kuno. Mereka akan membuang undi untuk memilih pemimpin atau juga memilih hal yang baik di hadapan Allah. Contoh dalam Imamat 16 ayat 8, Harun membuang undi untuk memilih 2 korban, untuk Tuhan dan untuk Asasai atau kambing Asasai itu. Juga Yosua 18 bahwa mereka memilih buang undi untuk bisa memilih tanah, yaitu tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu, akhirnya Yunus kedapatan oleh mereka dan dia dinyatakan bersalah, dan mereka meminta kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Solusinya bahwa Yunus menyerahkan diri, buanglah aku ke dalam laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yunus masuk di dalam pengadilan Allah, maka dia dikelilingi, dikepung oleh alam ini. Lautan mengepung dia,
dan di dasar gunung-gunung dia tenggelam di dalam keterpurukannya. Di sini mau dikatakan bahwa Allah berotoritas atas alam ciptaannya. Saya teringat dengan Mazmur 139 ayat 5 sampai 8. Di situ Raja Daud katakan, "Dari depan dan belakang engkau mengurung aku." Jadi ketika orang yang percaya lari dari panggilan, di situ dia tidak bisa akan luput dari kuasa dan otoritas Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu saya mau katakan dengan konteks Yunus ini, jangan main-main dengan panggilan. Tidak boleh main-main dengan panggilan. Karena panggilan Allah itu adalah hak yang istimewa. Itu adalah hak di mana Tuhan Allah mengangkat kita menjadi kawan sekerja Allah. Jangan sampai kita mangkir atau lari dari tanggung jawab kita hanya karena kita memakai akal pikiran kita. Karena kita malas, kita takut, dan kita banyak hal-hal yang kita pikirkan, yang kita perhitungkan di dalam pelayanan. Buktinya Yunus. Oleh sebab itu Yunus pada saat dia masuk di dalam penderitaan itu, dia berseru dan dia berteriak kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat Yunus dalam penderitaan, jiwanya yang letih, walaupun tubuhnya kuat karena dia berjalan jauh, tetapi jiwanya letih dan lesu. Nah, itu yang dikatakan pada Mazmur 103, saya ingat itu Mazmur 103 ayat 4. Raja Daud katakan, "Engkaulah yang menebus aku dari lubang kubur." Perasaan itu juga yang ada dari Yunus. Dia merasa bahwa tidak mungkin lagi dia bisa diselamatkan, dan hanya Tuhan Allah lah yang bisa. Lalu dia datang kepada Allah dan dia bermohon. Ada 3 hal, dia memohon ampun, dia mengakui kemahakuasaan Allah, dan dia nyatakan bahwa hanya Tuhan Allah lah keselamatannya. Semakin tertekan jiwa dari Yunus, dia datang pada Allah. Demikian juga Raja Daud. Mazmur 42 ayat 11. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Demikian yang disampaikan oleh Raja Daud dan juga situasi Yunus pada saat itu. Kalau begitu, jemaat yang diberkati Tuhan, kira-kira pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, bahkan dililit oleh tali-tali maut, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, yang notabene sesuai konteks Yunus adalah karena dosa dan kebersalahannya. Bisa saja penderitaan kita adalah karena dosa dan kebersalahan kita menurut konteks Yunus. Jemaat yang diberkati Tuhan, apabila terjadi itu kepada kita, maka tidak usah takut. Jangan kita semakin jauh dari Allah. Belajar dari Yunus, dia keluar dari perut ikan, dia datang bertobat, dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam jiwanya yang tertekan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Itu yang harus Anda dan saya buat. Di dalam keterpurukan kita datang karena Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih. Buktinya saja, Niniwe yang bukan umat pilihan, dia utus Yunus untuk menyelamatkannya. Bahkan di Yunus pasal 4, bagian yang terakhir, Allah memberikan satu perumpamaan atau sebuah contoh. Yunus marah terhadap pohon yang harus mati karena dia berlindung di situ. Allah katakan, pohon itu engkau tidak tanam, tapi engkau rasa sakit, engkau marah. Apalagi umat dari Niniwe yang hampir 120.000 lebih. Mengapa aku tidak mengasihinya dan tidak menyayanginya? Itu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia yang Efesus 2 ayat 8 katakan diselamatkan karena pemberian Tuhan, karena iman, bukan karena apa-apa. Jemaat yang diberkati Tuhan, beberapa catatan penting kita belajar dari Yunus. 1. Allah mengasihi dunia tanpa pilih kasih. Masuk dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya keselamatan berlaku bagi seluruh dunia, tetapi kemudian dia akan mengerucut bagi orang yang percaya. Kedua, apa yang dipikirkan Allah bukan yang dipikirkan kita. Juga yang seperti Yesus katakan kepada Petrus dalam Matius 6 ayat 16 ayat 25, dikatakan bahwa bukan yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan. Engkau pikirkan apa yang dipikirkan manusia, itulah Yunus. Apa yang kita lakukan, jangan kita memakai pikiran kita di dalam pelayanan. Merespon panggilan Tuhan itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Seperti Yunus, dia salah pilih. Marilah kita melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan.
kita merespon keselamatan itu ketika ditebus dari lubang kubur di dalam percaya, taat dan setia, dan kita melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita seperti Petrus jatuh di dalam kebersalahan. Matius 16 ayat 23. Dia memikirkan hal-hal yang menurut pikiran dia sendiri, seperti Yunus. Tidak usahlah Tuhan Allah menyelamatkan Niniwe karena dia jahat, dia musuh Israel. Padahal Allah memikirkan dia adalah ciptaan Tuhan yang berharga yang harus diselamatkan. Biarlah kita menikmati ini dan kita melakukan dalam karya dan layak kita. Yang ketiga, memasuki masa-masa Minggu Prapaskah ini, marilah kita bertobat seperti orang-orang Niniwe. Mereka bertobat secara kolektif dan berdoa, berseru, berteriak pada Tuhan dan berbalik. Lalu Tuhan Allah menjawab mereka dan hukuman tidak berlaku atas mereka. Marilah kita kembali dalam kehidupan spiritual, hidup beriman kita kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan juga berlaku setia. Bagi para pelayan, tetaplah setia di dalam panggilan dan janji pelayanan di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Jangan pernah Anda undur dari janji itu. Beritakanlah firman baik atau tidak baik, 2 Timotius 4. Dan yang berikut, marilah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.